perwakilan dari SIA Banten. Nah, ini teman-teman bisa di-spill dulu nih di kolom chat dari mana aja nih. Bisa kita saling kenalan dulu di kolom chat. Ada yang dari Banten atau dari Jawa Timur, dari Jawa Barat mungkin bisa. Wah, dari Bandung Kak. Tuh, Kak Saril nih. Halo Kak Saril, salam kenal. Selamat Kita malam di sini semuanya. santai aja Mantap. ya untuk forum diskusi ini. Kalau kalian mau sambil cemil-cemil ya. Dari Aceh, Kak Siti Amira tuh. Ya, mungkin di sini juga ada pemateri kita ya pada malam hari ini, dan ini for information nih untuk teman-teman, ini ruang tunggu yang ke-20. Jadi Sandi Nation telah mengadakan sebuah diskusi sharing yang sekarang ini yang udah ke-20, dan ini menjadi yang terakhir mungkin ya malam ini, tapi nanti nextnya kita bakal ada program-program selanjutnya untuk tiap minggu gitu. Nah, mungkin ini udah ada pemateri kita, Mas Fuad ya. Halo Mas Fuad. Halo, selamat malam semuanya. Tuh, gimana nih Mas Fuad kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Walaupun di luar hujan gitu ya, tapi tetap semangat. Nah, Udah musim hujan. semangat. Ya. Mas Fuad lagi stay di mana nih? Sekarang alhamdulillah lagi di kampus ini. Mungkin teman-teman kalau ke Unair terkenal gedung yang paling tinggi itu namanya ASEK. Mungkin kapan-kapan kalau ke Surabaya nanti tak ajak ke ASEK itu. Nah, kalau main ke Surabaya langsung hubungin Mas Fuad. Ya, mungkin bisa Oke, langsung kita siap. mulai aja kali ya Mas Fuad ya. Mengenai sharing pada malam ini kita santai aja ya Mas Fuad. Santai aja. Oke, udah bisa dimulai ini, Mas Teman-teman Dandi. juga yang mau sambil ini, sambil mau catat-catat karena ini materinya udah bisa di share screen. Oke, siap. Oke, untuk materinya udah muncul, Mas Dandi. Ah, materi udah muncul ya, bisa langsung Mas Fuad ya. Oke, Silakan. siap, siap, siap. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya dari ujung Aceh gitu ya. Tapi nggak tahu nih dari ujung NTB biasanya ada Mas Malik biasanya nih. Tapi belum muncul. Mungkin nanti sekalian jalannya waktu, semoga beliau datang juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, di mana teman-teman itu diibaratkan zamannya masih muda gitu ya, dan semangat untuk tetap belajar di ruang tumbuh. Sungguh luar biasa, semoga menjadi salah satu generasi unggulan nantinya di tahun 2045 nantinya. Amin. Di sini saya akan cerita aja ya, sharing aja sama diskusi gitu. Bukan untuk menggurui, tapi berbagi dari pengalaman saya. Kebetulan juga alhamdulillah sedang kuliah studi dilanjut di Unair untuk program studinya imunologi dari rumpun kesehatan gitu ya. Dari S1-nya dulu saya rumpun kesehatan, tapi bukan kedokteran. Dari analis kesehatan mungkin teman-teman ketahui, atau teknologi laboratorium medis. Terus dilanjutkan S2 itu imunologi di Unair. Nah, di sini akan berbagi mengenai penting nggak sih melanjutkan studi S2 gitu. Oke. Dimulai dengan quotes dulu ya buat motivasi teman-teman semuanya, bahwasanya jangan pernah mengerdilkan kuasa Tuhan dengan impian-impian kerdil kita ya. Kalau Tuhan kita maha hebat, kenapa kita minta yang remeh-remeh gitu. Ini dari buku Man Sobaro Seviro dari karya Ahmad Rifai Rifan. Ini sangat-sangat menyentuh bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu sungguh maha hebat gitu, mengatur semuanya. Tetapi ketika kita mempunyai
cita-cita, impian itu rendah gitu ya. Tapi tidak punya cita-cita yang tinggi. Walaupun katanya kalau misalkan cita-citanya terlalu tinggi itu jatuhnya nanti sakit. Jangan khawatir teman-teman. Bahwasanya insya Allah kalau cita-citanya tinggi dan ada niat untuk usaha dan doa, Allah Maha tahu. Allah itu maha hebat gitu ya. Bukan apa ketika teman-teman sudah berusaha, ikhtiar dan berdoa, pasti Allah akan kasih. Tapi ada waktunya itu pasti. Jangan pernah menyerah walaupun yang pertama gagal, terus mencoba. Bismillah gitu ya. Awali dengan bismillah biasanya kalau dengan saya. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini saya mau bertanya ke teman-teman semuanya. Mungkin untuk interaksi ya, biar nggak satu arah dari saya, itu seberapa penting sih S2 menurut kalian gitu? Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa raise hand atau langsung mute, unmute. Oke, Siti Amira, silakan Sita, silakan. Minta tolong Mas Jaswanto di itu kan. Bisa nih. Oke. Oke, mantap Mas Mbak Safira, mantap. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting sih S2, kalau bagi aku pribadi karena aku S1 psikologi. Jadi untuk jenjang karir yang harus jadi psikolog itu harus menempuh S2 gitu, S2 profesi atau S2 eh, apa non profesi. Nah, jadi menurut aku penting banget S2 itu. Oke, terima kasih Mbak Safira. Mungkin Siti Amira, mungkin ada yang lain dari Dandi sendiri. Wah, baik Mas. Kalau seberapa penting sih, karena mungkin Masih saya di tuh semester berapa sekarang Dandi ini? saya Di tuh udah lulus S1. Mas, S1. Udah lulus. Udah lulus. Cuman kalau untuk S2 saya masih memilih buat ke jenjang kayak pengen studi yang emang jurusannya tuh emang yang pengen saya pengenin gitu. Oh, Kalau kuliah S1 kan emang ya udahlah jurusan umumnya karena kebetulan saya kuliah di Universitas Trisakti itu ngambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mas gitu. oke, Jadi siap-siap. masih mempersiapkan apalagi ntar dengan ikut materi gini kan bisa dapat ilmu nih itu Mas. Oke, Dapat siap. Terima pencerahan-pencerahan. kasih Mbak Safira sama Siti Amira. Oh, Safira aja terus. Siti Amira sama Mas Dandi sudah menanggapi. Betul ya, setiap insan itu punya pandangan yang berbeda-beda, punya pandangan subjektif yang berbeda-beda mengenai pentingnya S2. Tadi Mbak Siti Amira penting karena ada tuntutan profesi. Terus dari Mas Dandi nanti berpikirlah ya untuk lanjut S2 ini dengan materi ini semoga bisa memotivasi Mas Dandi nantinya. Lah, kalau untuk S2 ini menurut saya itu tergantung dari tujuan hidup teman-teman semuanya. Bahwasanya ketika teman-teman sudah punya dibaratkan 5 tahun roadmap ke depan ketika masih kuliah sampai nanti mungkin umur 30 gitu ya. Ada roadmap bahwasanya mau S2 gitu. Karena apa? Karena S2 ini mungkin teman-teman ketahui bahwasanya selain memberikan apa ada gelar M di belakangnya gitu ya. M apa gitu. Itu juga sangat-sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat gitu ya, terutama bahwasanya pasti akan dipandang berbeda salah satunya. Dan untuk perusahaan pun, untuk jenjang karir, itu juga berbeda dari sudut pandang itu juga. Oke, kita lanjut. Mungkin sebentar, agak error ini. Hmm, oke. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kerja dulu atau langsung studi S2 gitu? Oke, silakan. Mbak Siti Amira.
kalau menurut aku kayaknya kerja dulu ya. Karena Oke. sebenarnya maunya itu lanjut studi S2. Cuma karena apa ya, persiapan S2 ternyata membutuhkan banyak biaya sekalipun kita mendaftar beasiswa, tapi kan ada biaya-biaya yang lain gitu kayak paspor, visa, terus uh, latihan bahasa dan segala macam. Persiapan itu butuh uang, jadi kayaknya kerja dulu gitu. Jadi nyambi kerja nabung buat S2 gitu. Oke, betul sekali. Eh itu jawaban dari Mbak Siti Amira. Betul. Untuk yang misalkan Apalagi kuliah di luar negeri ya, gimana? prepare-nya lebih. Halo, Iya. Oke, lanjut ya. Terima mohon kasih izin Mbak Siti Amira. menjawab. Oh ya, dari siapa ini? Saya Rahmat dari Bandung. Oke, suaranya putus-putus. Saya Rahmat dari Bandung, Kang. Oke. Siap-siap, silakan, silakan. Tapi suaranya agak putus-putus nih dari sini. Ada suara nggak? Mungkin jaringan ya? Ya, jaring. Lah, ini udah agak itu lancar. Oke, silakan. Jadi siapa? Ali ya, Ali Agrem. Silakan Mas Ali. Halo. Mungkin koneksi dianya Mas ya, Oh ya sepertinya nih. udah. Saya lanjut dulu ya. Ya mungkin nanti Oke. jika ada yang nanya Lanjut ya. langsung reaction aja ya, biar tahu namanya, biar kelihatan gitu. Oke. Saya lanjut ya Mas Dandi ya. Oke. Ah, tadi dari Mbak Siti Amira itu sangat-sangat betul ya. Itu tergantung dari faktor kita juga. Mau lanjut kuliah langsung karena mungkin ada bantuan dari orang tua yang diibaratkan tanda kutip ekonominya mampu dan melihat bahwasanya orang tua kita itu masih bisa membiayai kita sampai lulus kuliah, maka bisa langsung S2. Tapi juga selain itu kemauan diri sendiri ya, bukan karena hanya dari orang tua menyanggupi S2, meminta kita S2, tetapi dari kita nggak menyanggupi ya sama aja gitu ya. Nah, untuk S2 pun ini tergantung dari tadi ya tujuan hidup akhir nanti kita gitu. Ada yang berpikir bahwasanya kerja dulu deh karena untuk mencari pengalaman dan aplikasi dari ilmunya. Jadi dari S1 kan udah dapat ilmu tuh banyak gitu kan. Nah, pengen tuh aplikasi dulu di lapangan pekerjaan gitu ya, dengan kerja, mengaplikasikan ilmunya, terus habis itu dapatlah dana gitu ya. Nah, dananya itu buat nabung, kayak Mbak Siti Amira itu benar, buat nabung untuk beberapa tahun persiapan beasiswa gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwasanya kebanyakan itu orang yang sudah kerja dan sudah mengenal dalam kutip uang gaji gitu ya dan sudah merasa nyaman dengan gaji itu, maka untuk studi lanjut S2 itu motivasinya agak kurang gitu ya karena sudah mengenal uang. Itu yang perlu diingatkan. Jadi ada plus minus gitu ya untuk kerja dulu atau langsung studi S2 gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, untuk ini nih, nomor 3, ini nggak usah, itu langsung saya jelaskan aja. Apakah harus linear nggak sih untuk S2 ini? Ini tergantung lagi dari yang bersangkutan. Bahwasanya yang bersangkutan itu cita-cita akhirnya, tujuan hidupnya itu apa sih? Kalau misalkan cita-cita hidupnya menjadi seorang dosen, kebanyakan ya yang dikenal sama orang-orang di luar sana, bahwasanya untuk
apa yang kuliah studi lanjut S2 itu pasti nanti ujung-ujungnya dosen gitu ya. Nah, kalau itu juga termasuk saya gitu ya. Karena keinginan saya juga menjadi seorang akademisi nantinya, jadi harus linear atau satu rumpun ya. Dulu saya rumpun kesehatan, S2-nya juga rumpun kesehatan. Tetapi ada juga kasus di mana sudah kerja. Nah, dari pekerjaan itu dituntut untuk menambah skill ekonomi atau apa. Walaupun dulunya itu dari misalkan psikologi, tetapi ketika masuk ke perusahaan, perusahaan butuh terkait ekonom dan lain-lain, maka eh, orang tersebut disuruh untuk studi lanjut S2 mengenai ekonom. Itu juga ada kasusnya seperti itu. Itu tergantung tujuan masing-masing juga. Lah, ketika nomor 4 nih, mungkin masih mayoritas di sini itu masih sangat muda gitu. Bahkan masih ada yang masih kuliah S1. Nah, untuk yang sudah umur misalkan 30, 40, itu sebenarnya belum terlambat gitu. Ada contoh di seangkatan saya itu ya, bahwasanya seorang ibu yang sudah mempunyai 3 anak, lanjut kuliah dari Ciamis menuju ke Surabaya. Itu sering bolak-balik. Itu motivasinya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena beliau juga salah satu pengajar gitu, dosen di Ciamis. Jadi kalau misalkan teman-teman masih umur 20, 26 gitu ya, saya sarankan gitu ya, tujuan hidup kalian tambahkanlah untuk S2 ini gitu. Tadi sudah ada quotes-nya ya. Quotes-nya itu apa? Quotes-nya itu jangan mimpi yang kerdil, tapi mimpilah yang besar. Karena tidak tahu nanti kita ke depannya bagaimana. Kita usahakan dan berdoa gitu. Maka kalau saya sarankan buat teman-teman untuk yang masih 20, 23 seperti saya gitu, maka catatlah atau tulislah di 5 tahun atau 10 tahun ke depan untuk bisa studi lanjut S2. Oke. Oke nih, saya sharing pengalaman gitu ya dari saya sendiri. Kalau dari saya sendiri, kebetulan dari bukan beasiswa sih ya. Saya awalnya mandiri. Awalnya itu mandiri karena dari orang tua memotivasi saya untuk yuk langsung kuliah lanjut S2 gitu. Karena ada peluang di kampus saya sebelumnya juga membutuhkan dosen. Nah, jadi dari motivasi itu saya akhirnya berkeinginan lanjut S2. Selain dari faktor ekonomi dari orang tua yang menyanggupin dan dilihat mampu, dan saya juga mau, maka langsung saya ambil itu pas itu. Saya masuk tahun 2023 awal, bulan Februari kemarin. Lah, dari itu juga karena mayoritas keluarga saya itu pendidikan gitu ya, akademisi, ya itu sebagai salah satu motivasi saya juga. Jadi intinya itu setiap orang mempunyai motivasi sendiri-sendiri untuk studi lanjut S2 itu. Untuk keuntungan nih untuk lanjut S2, kalau dari pengalaman saya itu ini pertama good of learning gitu ya. Mendalami materi yang sudah didapatkan dari S1 dispesifikan lagi di S2 sehingga menambah dan memperkaya dari ilmu-ilmu sebelumnya. Selain itu juga bahwasanya uh, di S2 ini kan bertemu dari berbagai kalangan, maksudnya dari rumpun ilmu yang berbeda-beda. Tidak hanya dari ilmu kesehatan, juga ada yang dari pendidikan. Kalau dari saya itu ada pendidikan biologi dan ada yang dari kedokteran, sehingga
pola pikir yang dari berbagai jurusan itu sangat mewarnai pola pikir ketika ada suatu permasalahan, misalkan suatu permasalahan kesehatan dari sudut pandang kedokteran, sudut pandang dari analis laboratorium, sudut pandang dari biologi, itu sangat-sangat berwarna gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini adalah penulisan karya ilmiah. Jadi di S2 ini mungkin teman-teman juga harus melihat juga ya bahwasanya setiap kampus itu berbeda-beda gitu. Kalau di Universitas Airlangga itu ketika nanti syarat mengusulkan proposal tesis itu harus sudah publikasi jurnal. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, jurnal itu kayak karya ilmiah, artikel gitu ya. Tapi bukan makalah ya, teman-teman. Jurnal yang diterbitkan gitu. Artikel yang diterbitkan itu jurnal. Nah, di sini kelebihannya itu teman-teman nanti terbiasa menulis hal-hal yang ilmiah dari data-data jurnal atau artikel yang sudah ada kita kelola gitu misalkan, atau kita tulis menjadi suatu jurnal. Dan jangan lupa ya, ternyata dari jurnal ini pun bisa menghasilkan suatu uang. Ada teman kos saya itu S3 beliau mengerjakan satu jurnal terbit di internasional. Kalau jurnal terbit di internasional itu namanya Scopus. Itu satu jurnalnya aja itu bisa dihargai 75 juta. Satu jurnalnya aja itulah ya. 30 juta untuk pihak jurnalnya yang publish. Lah sisanya buat diri sendiri gitu. Kan luar biasa gitu ya. Bukan proyek kan ya, tapi emang suatu ilmu itu mahal teman-teman. Ya terbukti juga S2 itu juga mahal gitu ya, salah satunya. Oke, keuntungan selanjutnya yaitu ada network yang baru dan circle sosial yang baru juga. Nah, ketika tadi ya kita bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai rumpun ilmu kesehatan gitu ya, dari kedokteran, terus analis, itu berkaca diri saya ya. Terusan kalau misalkan Mbak Siti Amira nanti mungkin kalau S2 itu juga bisa PSDM terkait sumber daya manusia, itu di Unair ada juga Mbak Siti Amira, mungkin bisa ke Unair nantinya kalau misalkan mau, atau mau ke luar negeri itu sangat-sangat luar biasa. Eh, jadi intinya itu kita dapat teman yang tadi ada yang sudah lebih tua gitu ya, mempunyai pengalaman hidup, terusan pengalaman mengajar gitu. Nah, kita bisa bertanya-tanya di situ dan termotivasi untuk bisa seperti teman itu gitu. Yang ketiga, ada kemudahan mencari informasi gitu ya mengenai jurnal-jurnal internasional. Biasanya yang S2 itu tergantung jurusan juga sih. Tergantung jurusan, bahwasanya kalau di kami itu seringkali dalam pembuatan suatu tugas itu harus mengakses dari berbagai jurnal gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa spill lah ya, baca-baca nanti sebelum ke S2 gitu. Biar gak kaget nantinya. Terus yang keempat itu ada gelar ya atau titel ya. Nanti ada M apa misal, MPSI, terusan M apa gitu ya. Lah di mana tadi yang saya jelaskan bahwasanya gelar ini pun sangat berharga gitu ya. Bukan untuk mencari gelar saja, tapi juga ternyata gelar ini sangat punya dampak gitu teman-teman. Akan selalu melekat gitu ya. Dari setelah mendapatkan gelar sampai meninggal pun itu ada gelarnya gitu. Bakal melekat gitu ya gelarnya intinya.
Nah, dari gelar ini juga akan ini kalau ada tujuannya untuk menaikkan gaji pasti ada ya. Yang pengen S2 lanjut karena ingin menaikkan gaji, ada tujuannya. Ada yang ingin lebih cepat naik jabatannya juga ada gitu ya. Ada yang hanya pengen kalau yang tadi dari perusahaan untuk mengembangkan ilmunya dan memperbaiki perusahaannya juga ada mengenai ini keilmuan sama network juga ada. Nah, yang paling itu gelar ya, gelar ini akan dipandang lebih dari perusahaan maupun masyarakat. Tapi intinya tujuannya itu yang paling baik adalah mencari ilmu gitu ya. Karena ilmu diibaratkan dari kita kecil sampai nanti pun wafat pasti akan selalu mencari ilmu. Jangan puas berhenti untuk mencari ilmu. Gitu. Bonusnya ini. Kalau tujuan yang baik, bukan yang hanya untuk mencari titelnya aja. Oke, lah konsekuensi nih kalau misalkan mau lanjut studi S2 itu pertama pasti kaget ya, kaget dari S1 menuju S2, termasuk saya gitu. Saya kaget karena di S1 dibaratkan nggak banyak mata kuliah dan setiap dosen itu ngasih tugas. Kalau di S1 itu hanya satu matkul, satu tugas. Kalau ini setiap dosen ngasih tugas. Ngasih tugas apalagi saat waktu UTS ataupun UAS gitu. Itu pasti setiap dosen ngasih tugas baik makalah, presentasi gitu ya. Jadi seringnya itu bikin makalah, terus habis itu presentasi. Itu ya beda-beda sih setiap kampus gitu ya. Setiap kampus beda-beda juga kulturnya. Kalau di kami ya kayak gitu karena dari rumpun ilmu kesehatan juga. Jadi banyak bikin makalah, terusan bikin PPT, dipresentasikan gitu ya. Itu yang membuat saya kaget pas awal-awal semester 1 itu. Yang dari awalnya saya bobotnya 90-an dan dan semester sekarang semester 2 udah sampai bobot 72. 76. 76. Itu luar biasa sih dari kultur yang S1 ke kultur yang S2 itu kaget gitu ya. Nah, juga untuk S2 itu butuh waktu yang sangat banyak gitu ya. Tersita waktunya sangat banyak. Karena tadi itu ya, setiap hari terkadang itu pasti bikin makalah, terus besoknya beberapa hari lagi presentasi gitu. Itu konsekuensi untuk S2. Terus ada biaya nih. Ini juga perlu diperhatikan bahwa ada biaya per semester juga, biaya hidup, kos, makan, dan lain-lain. Terusan kalau misalkan kerja kan ibaratkan udah dapat dana gitu ya, yang umurnya 22 ke sana pengen mandiri gitu misalkan, ya bisa sebenarnya S2 disambi dengan kerja gitu. Tapi kalau saya sarankan jangan kerja yang full time ya, tapi part time aja seperti freelancer gitu. Insya Allah bisa. Tapi ya harus benar-benar bisa bagi waktu gitu ya. Nah, yang paling penting ini nih biaya penelitian tesis. Lah ini kalau rumpun kesehatan pasti tahu ya. Kalau penelitian tesis itu minim-minim disiapkan 30 juta. Jadi harus eh, selain mental yang disiapkan juga ini biaya gitu yang perlu disiapkan. Nah, oleh karena itu saya rekomendasikan nih buat teman-teman untuk kalau misalkan mau lanjut S2 yaitu lihat dulu dari tujuan capaian kehidupan. Kalau misalkan cita-citanya menjadi seorang dosen atau orang yang profesional, kalau saya sarankan itu kalau sekarang kan dosen bisa mengajar itu minim-minim S2 gitu ya. Tapi kebanyakan juga sekarang kampus itu S3.
Nah, jadi kalau itu saya sarankan jangan lama-lama. Kalau emang tujuannya untuk profesional itu dari S1 ke S2 itu jaraknya jangan terlalu lama. Karena tadi ya dari kebiasaan yang di sana di luar itu kebanyakan ketika sudah mendapatkan finansial dan itu merasa cukup sehingga tidak perlu adanya jenjang karir selanjutnya. Itu beda-beda setiap orang, tapi kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk nanti wirausaha, memperbaiki atau membuat perusahaan kita lebih baik, kalau saya sarankan, ini perusahaannya dulu yang dibesarkan, terus kita bisa, kalau misalkan sudah bisa ditinggalkan, maka kita bisa lanjut S2 gitu. Atau mungkin bisa em, menyuruh menyuruh orang atau membiayai orang untuk ini jadi untuk lanjut S2 memperbaiki dan meningkatkan perekonomian atau ekonomi di perusahaannya. Nah, selain dari melihat tujuan hidup atau capaian hidup untuk memotivasi diri, juga melihat dari kondisi ekonomi tadi, bahwasanya untuk S2 juga perlu dana gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat orang tua belum bisa menyanggupi, terusan eh, ketika orang tua menyanggupi tetapi umurnya itu sudah mau masuk ke pensiun dan akan memberatkan gitu ya. Itu saran saya, teman-teman bisa seperti Mbak Siti Amirah gitu ya, mengambil kerja dulu, tapi jangan lama-lama kalau menurut saya ya. Jangan lama-lama, kalau bisa siapkan untuk dapat beasiswa gitu. Nah, untuk yang terakhir, yaitu cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jurusan apa yang mau kita ambil. Nah, ini sama kampus ya. Kalau saya sarankan ya teman-teman, itu jurusan dan kampus ini juga mempengaruhi nanti eh, tingkat penerimaan pekerjaan dari kita. Misal kalau jadi dosen nih, itu yang dilihat lulusannya mana, lulusan dari mana, terusan dari kampusnya itu indeks indeks kampus itu berapa di Indonesia, itu juga mempengaruhi kita nantinya ketika menjadi seorang dosen, itu juga salah satunya. Kalau misalkan cita-citanya jadi dosen, gitu. Itu juga mempengaruhi, tergantung dari tujuan masing-masing. Terus melihat juga seleksi masuknya. Nah, seleksi masuknya itu syaratnya apa saja? Kalau di Unair itu ada seleksi TPA, terusan bahasa Inggris sama wawancara. Nah, terus habis itu lihat juga pembiayaannya gitu. Berapa sih SPP-nya awal gitu ya. Pas pembayaran awal itu berapa, SPP-nya berapa gitu. Itu juga harus dilihat gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini ada informasi ya untuk memotivasi teman-teman semuanya bahwasanya di Indonesia itu sangat banyak sebenarnya kesempatannya buat kita untuk bisa kuliah S2 dengan beasiswa gitu. Bukan salah satu, ini ya, deretan beasiswa S2 di Indonesia. Yang paling terkenal ya ini nih, beasiswa LPDP gitu ya. Tetapi perlu dilihat juga persiapannya harus benar-benar matang gitu. Benar-benar matang karena ada tes bahasa Inggris TOEFL-nya harus 500 atau IELTS-nya itu 6,5 kalau nggak salah gitu ya. Terus ada lagi nanti pembuatan esai. Kalau saya sarankan ya buat teman-teman untuk memotivasi studi lanjut dengan beasiswa, teman-teman harus memfollow orang-orang yang punya track record dapat beasiswa dan itu dapat memotivasi kalian gitu, memotivasi teman-teman. Oh, ini
cara masuk ke beasiswa lolosnya itu bagaimana gitu. Nah, itu. Terus habis itu ada juga beasiswa BPI, terus ada beasiswa unggulan. Nah, ini mungkin yang belum terkenal ya. Beasiswa PMSDU. Ini buat teman-teman yang masih kuliah, saya sarankan teman-teman browsing terkait beasiswa PMSDU ini karena di sini itu S2 dan S3 langsung gitu loh. Dari S1 lulus dengan IPK-nya pasti ada ya syaratnya. IPK-nya itu kalau nggak salah 3,78 gitu. 3,78. Itu yang kampusnya kampus B. Hasilnya ya akreditasinya B itu 3,78. Ada juga yang 3,8, 3,5. Itu beda-beda. Lihat aja ya, dilihat aja bahwasanya syaratnya ini. Lah, untuk PMSDU ini sangat-sangat menarik gitu karena saya juga baru tahu kemarin pas semester 1 bahwa bisa lanjut S2 fast track S3 gitu. Jadi langsung S2 S3. 2 tahun S2, 2 tahun S3. Itu terjadi di Fakultas Farmasi di Unair gitu. Jadi bisa langsung fast track gitu, cepat gitu lulusnya 4 S2 dan S3 langsung 4 tahun. Ya itu juga tergantung dari mental kesiapan teman-teman juga nantinya. Kalau misalkan memang cita-citanya kayak gitu. Terus ada beasiswa Kominfo itu biasanya buat para teknologi ya, para teknik-teknik ya, teknik informatika dan lain-lain gitu ya. Nah ini kalau saya sendiri, alhamdulillah dapat beasiswa Sang Surya gitu. Itu beasiswa swasta dari pengelolaan dari organisasi Islam di Indonesia. Nah, yang terakhir saya tutup dengan quotes juga gitu ya. Ku ingin menjadi orang yang super hebat karena aku yakin bahwa Tuhanku itu maha hebat. Ku tak mau mimpi yang tanggung-tanggung, karena aku yakin kuasa Tuhanku tak tanggung-tanggung. Mungkin cukup saja dari saya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ke forum diskusi aja. Saya silakan ke Mas Dandi untuk memandu Wah, diskusi. sangat dapat insight nih malam ini mengenai tentang perjalanan karir ya. Bisa dibilang ini profesional untuk yang jenjang lebih lanjut. Mungkin di sini teman-teman yang masih kuliah S1 atau yang sudah lulus yang mungkin udah mempersiapkan nih bagusnya gitu, yang ingin ditanyakan bingung gimana sih mungkin sistemnya, cara cari beasiswa gitu, cara cari riset kampus yang baik, jurusan yang benar-benar sesuai dengan diri kita gitu. Mungkin bisa langsung ditanyakan teman-teman, bisa kita ada waktu diskusi nih. Ini sangat forum yang sangat santai tapi inspiratif lah ya bisa dibilang. Kita Siap, ini betul, betul, udah betul. Itu tadi yang pengalaman saya gitu ya, iya berbagi ini bisa pengalaman. jadi kita nggak ketinggalan dengan yang apa ya, udah punya step duluan nih dibanding teman-teman yang belum mengetahui gitu kan, dan itu jadi kita bisa mempersiapkan langkah-langkahnya gitu dan bisa tersusun. Karena gimana teman-teman yang ingin bertanya langsung aja di kolom chat atau tadi mungkin materi tadi. Nah, ini ada nih. Mungkin saya bacain Mas. Dari Silviawati dari Aceh. Saya bingung. Kepengen jadi pengusaha tapi kepengen S2. Kalau misal mulai usaha takutnya terlarut dan jadi nggak lanjut untuk S2. Itu gimana Kak? Wah, ini dia bimbang untuk menentukan. Mungkin Oke, bisa langsung dijawab aja Mas Fuad ya. oke, siap-siap. Terima kasih. Kalau mau jadi pengusaha tadi saya sarankan itu dalami dulu gitu ya usahanya sampai kalau misalkan memang punya jiwa-jiwa entrepreneur gitu ya sampai nanti seorang pengusaha itu berhasil, maka setelah itu bisa dikembangkan dengan S2-nya nantinya. Kalau dengan pengembangan usaha ini kan sebenarnya saat ini sangat-sangat banyak pelatihan-pelatihan dan lain-lain gitu ya. Nggak harus langsung S2 kalau menurutku kalau mau membangun eh, bangun pengusaha apa perusahaan atau jadi pengusaha itu karena sekarang itu sangat banyak pelatihannya gitu.
untuk diibaratkan nggak harus S2 langsung. Ya tadi ya, S2 itu juga membantu selain ilmu juga title ya, atau gelar gitu yang membantu kita nantinya. Jadi itu sih benefitnya kalau misalkan eh lanjut S2, kalau dari pengen jadi pengusaha, menurutku pengusaha dulu didalami. Kalau misalkan ternyata di tengah-tengah mentok gitu ya, maksudnya dalam artian nggak berkembang gitu ya pengusahanya, perusahaannya atau apa gitu, dan akhirnya daripada itu bimbang, aku lanjut S2 aja. Tapi harus dipikirkan juga gitu. Kalau bisa, kalau bisa itu dapat beasiswa kalau bisa. Gitu. Gitu. Pasti bisa, bismillah. Gimana tuh, Kak? Udah cukup jawabannya atau masih ingin dinanyakin ke Sylvia Pati? Lanjut teman-teman yang ingin menanyakan di sesi forum pada malam hari ini bisa langsung Halo di. Kak, izin bertanya. Oh Oh ya, ya, silakan, silakan. Siapa dan dari mana? Saya Rahmat dari Bandung. Mohon izin bertanya tadi untuk gabung putus-putus karena jaringan ya. Jadi keluar masuk keluar masuk. Ya, Kalau aman, aman. misalkan kalau misalkan kita mau niat gitu ya, ingin melanjutkan kuliah, sebelumnya kan belum pernah kuliah gitu. Apakah masih bisa untuk dibantu dalam beasiswa, untuk pembiayaannya yang lain-lain gitu. Segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf, kurang jelas. Intinya, intinya bagaimana itu? Intinya ingin kuliah lagi, Mm-mm. tapi dengan keterbatasan biaya gitu. Apakah bisa dibantu dalam pembiayaannya gitu, buat beasiswa, jangan lain-lainnya gitu. Dari Sunday Nation maksudnya. Ya, begitu. Oh, ini nanti Mas Jaswanto ini. Oke. Oh, kalau kalau terkait itu, kemarin kita di Surabaya itu ya bersama Pak Sandiaga itu dapatnya beasiswa kewirausahaan, tapi nggak tahu terkait beasiswa mengenai S2 ini. Mungkin dari Mas Jaswanto bisa membantu atau dari tim pusatnya gitu ya mengenai ini. Ada Mas Jaswanto nggak? ya halo. Gimana? Maaf, dilanjut. Tapi saya juga ini lagi usaha gitu. Oh, Produk kuliner. ya. Kalau itu ya, Mas ya. Emang ya bener sih ya mengenai. Oh ya, ada LPDP, LBT, LPDP afirmasi. Itu terkait orang diberikan mohon maaf kurang mampu atau apa gitu. Itu ada bantuannya mengenai itu. Coba coba digali lagi informasi mengenai LPDP afirmasi mengenai itu. Itu ada. Itu ada di LPDP afirmasi nantinya. Lah, itu mungkin ada. Nah, yang saya sarankan buat teman-teman ya, kalau misalkan mau beasiswa, tadi betul itu dari Mbak Siti Amira, bahwasanya untuk LPDP itu yang perlu disiapkan ada tes bahasa Inggrisnya ya, yang TOEFL itu. Itu tergantung sih kalau misalkan mau ke luar negeri pakai IELTS ya atau TOEFL ITP gitu ya. Ya, nah, itu yang perlu disiapkan itu terusan isei. Isei kalau dari saya sarankan teman-teman coba cari referensi dari memfollow. Misalkan siapa ya aku follow itu. Aku sering follow orang-orang yang ibaratkan hebat dalam artian dapat beasiswa gitu. Jadi kita termotivasi. Aku lupa namanya siapa. Ya intinya itu. Terus setelah itu kan tes bahasa Inggris, esai, sama tes TPA dan substansi ya. Ya intinya
teman-teman dipersiapkan gitu jauh-jauh hari untuk itu. Ada temen kakak tingkat saya juga seperti itu. Beliau tujuannya itu ke luar negeri dan untuk TOEFL dan lain-lain sudah memenuhi syarat, tetapi tidak lolos ketika wawancara. Lah, ini juga perlu teman-teman mencari info bagaimana lolos tahap wawancara gitu. Itu juga. Kalau dari saya dapat beasiswanya itu beasiswa karena dari apa organisasi Islam di Indonesia, jadi persyaratannya tidak tidak berat gitu ya. Nah, kalau itu mungkin dari Mbak Siti Amira bisa berbagi sharing. Ya, gimana tadi? Beliau sudah mau berusaha untuk diibaratkan lanjut S2, tetapi ada faktor dalam artian tidak dapat terkait ekonomi gitulah. Itu dari Siti Amira gimana, Mbak Siti Amira? Oke, mungkin aku juga seperti itu ya, karena nggak pengen apa ya ngebebanin orang tua, jadi karena pengen mandiri, jadi ya udah gitu harus kerja dulu. Nah, untuk prepare S2 sendiri sebenarnya meskipun kita meskipun kita itu prepare-nya dari untuk beasiswa, tapi tetap aja teman-teman. Jadi emang membutuhkan biaya yang besar juga gitu. Sekalipun di dalam negeri, ya lumayan juga itu persiapan untuk bahasa, terus dan persiapan-persiapan yang lainnya, kayak ada untuk ngekos juga, biaya hidup. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi, eh, solusinya adalah ya bekerja dulu gitu untuk prepare S2-nya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, setahu saya kayaknya minimal banget kita tuh punya uang 50 juta. Minimal banget itu di rekening harus ada 50 juta. Nah, sedangkan di dalam negeri itu kurang tahu ya berapa. Tapi mungkin kalau di dalam negeri nggak sesulit ke luar negeri ya, karena mungkin covernya lebih sedikit ininya gitu daripada luar negeri. Kalau luar negeri kan harus IELTS, dan IELTS untuk tes IELTS itu kalau saya nggak salah sekitar 3-4 jutaan sekali tes ya, gitu ya. Nah, jadi gitu sih. Jadi Oke. solusinya itu adalah kerja atau mungkin bisa juga cari beasiswa dari daerah gitu. Atau ada Hmm. beasiswa-beasiswa kayak dari pemerintah kayak Basnas. Nah, jadi kita bisa dapetin apa ya untuk bahasa gitu. Maksudnya kita bisa dapetin biaya ketika kita udah lulus, nanti ketika tes bahasanya itu kita dibiayain juga gitu. Nah, itu boleh juga seperti itu solusinya. Atau yang lebih mudah lagi, mungkin cari universitas yang memang nggak terlalu banyak minta persyaratannya. Mungkin kayak Turki, beasiswa Turki ya. Itu kan nggak minta bahasa Inggris, jadi kita nggak terlalu prepare ke bahasa Inggris, cuma minta ijazah dan beberapa hal lain gitu. Jadi nggak sesulit itu. Cuman sama aja sih ya, kita juga harus ada biaya hidup, tiket pesawat juga yang lumayan banget ke Turki gitu. Jadi semuanya memang butuh biaya teman-teman, sekalipun kita incar beasiswa gitu. Siap-siap, matur nuwun. Terima kasih, Mbak Siti Amira. Intinya seperti itu. Eh, untuk mempersiapkan beasiswa pun kan ada tes-tesnya itu ya. Nah, itu juga dari kerja dulu mungkin ya. Itu untuk menyiapkan itu gitu. Tapi bismillah, tiap orang pasti ada waktunya. Bismillah bisa. Gitu. Semangat. Saya kembalikan ke Mas Dandi, silakan. Baik, mantap ya sesi diskusi ini, banyak yang antusias buat bertanya. Ya jika ada yang bertanya lagi, dipersilakan nih kita open sesi. Mungkin aku sendiri pengen nanya kali ya ke Bang Fuad. Oh ini ada dari chat juga nih. Oh, Kalau ada nih, mau ada. Ya mau udah satu jawab Amira pertanyaan di dulu. kolom chat aja dulu.
Boleh mau Siti Amira dulu atau kolom chat dulu? Di kolom chat Oke. aja dulu, Gandhi. Oke, kolom chat. Ah, untuk bahasa Inggris Oke, ya. dari Roh Untuk bahasa Inggris aku punya. dari Roh. Ah, ah. Ini pada di kolom chat nih nanya nih, kita baca satu-satu nih. Oh ya, boleh boleh silakan. Nah, ini ada dari Rohma Septiana. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya saya Rohma dari Jawa Tengah. Boleh sharing untuk rekomendasi kursus bahasa Inggris persiapan beasiswa. Nah, ini menarik nih. Oke, bisa langsung diberi tanggapan, Mas. Oke, siap. Kalau dari aku pernah aku pakai Ink Breaking, mungkin banyak iklan ya di IG gitu ya. Ink Breaking itu juga salah satunya. Terus ada aplikasi apa saya lupa. Duolingo. Duolingo juga itu juga bagus itu aplikasinya. Mungkin bisa install ya buat ya diperhatikan di situ mengenal dulu gitu mengenai apa sih terkait TOEFL dan lain-lain tesnya itu bertahap gitu. Ada tingkat levelnya juga. Itu saya sarankan juga. Terus kalau misalkan mau benar-benar itu ya memperdalam bahasa Inggris ya kalau saya sarankan itu bisa ke Kampung Pare gitu ya. Kampung Pare minim-minim kalau bisa jangan 1 bulan kalau misalkan belum ada basic, belum ada apa ilmu mengenai TOEFL dan lain-lain itu kalau bisa saya sarankan 5 bulanan gitu ya, gitu untuk bisa mengembangkan itu sampai ke tes TOEFL-nya sampai dapat minim-minim kalau LPDP kan 500 berarti harus kalau kalau mau itu lolos ya di atas 550 lah kalau misalkan ke apa namanya ke universitas yang sangat bagus gitu. Terus dari itu mungkin Mas Dandi mungkin bacakan yang Mbak Nurul. Oke, ini ada satu lagi dari Kak Nurul nih. Izin nanya, Kak. Kalau mau daftar beasiswa S2 itu gratis, Kak. Biasanya ada yang minta bayar buat pendaftaran awalnya, Kak. Oke. Ya ya itu hati-hati ya, hati-hati buat teman-teman kalau beasiswa dari pemerintah itu biasanya nol, zero, zero ada pemungutan gitu ya. Pungutan, bukan pemungutan, pungutan uang gitu ya untuk awal gitu. Biasanya zero sih kalau sengertiku gitu ya, terkait beasiswa apapun yang dari pemerintah. Karena diibaratkan itu dari pemerintah investasi kepada SDM gitu, ya, investasi kepada teman-teman nantinya untuk mengembangkan ilmuwan gitu. Iya, sengertiku juga gitu. Heeh, itu bahaya nanti itu kalau misalkan ada pungli gitu ya. Itu bisa difoto aja terus nanti dibumingkan gitu. Yang prepare ya betul. Yang bayar itu prepare-nya kayak tes bahasa Inggris dan lain-lain itu yang itu. Kalau misalkan pakai kayak apa CV mengenai sampai lolos LPDP misal. Itu juga ada mungkin ya. Kayak pendampingan, pendampingan sampai lolos LPDP juga mungkin ada, tapi saya nggak tahu itu. Dari tes TOEFL-nya, terusan pembuatan esainya, itu juga ada yang kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kalau terkait itu. Tapi kalau secara umumnya untuk beasiswa dari pemerintah awalnya nggak berbayar itu nol, nggak ada pembiayaan. Mungkin gitu Mas Dandi. Betul tuh teman-teman harus lebih diperhatikan ya mengenai jangan sampai kayak teman-teman emang antusias gitu buat mengikuti beasiswa tapi menggunakanlah gitu pikiran yang kayak wajar tidak wajarnya ya teman-teman. Baik, ada lagi atau kalau tidak ada tadi Kak Siti masih ingin Iya, tuh Mbak Siti Amira, ayo. dua. Oke, mungkin sebelumnya aku sharing sedikit ya buat teman-teman yang apa ya yang beasiswa hunter nih.
Nah, jadi ada beberapa beasiswa itu persyaratannya ada yang harus mengabdi. Nah, ada juga yang ketika kita dikasih beasiswa tersebut, kita tuh harus bekerja di perusahaan tersebut. Nah, contohnya mungkin kayak beasiswa Jarum. Teman-teman pernah dengar nggak? Atau ada juga yang beasiswa kayak LPDP, itu mengharuskan kita untuk balik ke Indonesia. Nah, jadi eh, teman-teman sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalian maunya beasiswa yang seperti apa gitu. Nah, terus aku mau nanya ke Mas Fuad ini karena udah S2. Nah, aku mau nanya apa aja sih yang harus di-prepare, bukan di-prepare ya. Apa aja sih tahap yang dilalui ketika lanjut S2 gitu. Untuk tesnya gitu, apa-apa aja gitu. Mungkin bisa di-spill kali ya. Soalnya tadi aku juga udah nyari di Unair S2 psikologi terapan, tapi nggak ada yang psikologi profesi ya kalau di Unair. Karena kalau psikologi itu paling topnya itu di UGM sama UI. Jadi tadi aku searching dan aku juga lihat beberapa biaya dan biayanya lumayan ya, 25 jutaan gitu. Ya, Oke, mungkin sekitar itu aja segitu sih Mas emang. bisa di-spill gitu. Apa-apa aja yang ditanyain mungkin atau apa aja indikator yang bikin kita bisa lolos lanjut S2. Thank you. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini mungkin yang mungkin mewakili semua teman-teman kayaknya ya. Kalau dari pengalaman saya itu kemarin itu mohon maaf ya, terganggu suara. Ada tes TPA seperti biasa gitu ya. Kayak ya matematika dasar, terusan bahasa Indonesia, terus ya matematika dasar, bahasa Indonesia, ya itu. Terus habis itu bahasa Inggris, TBI. Tes bahasa Inggris itu juga kayak TOEFL, tapi nggak sulit TOEFL gitu. Kalau ini ya tes ke universitasnya ya. Terus untuk yang terakhir itu wawancara. Kalau wawancara itu yang paling penting. Oh iya biasanya untuk S2 ditanyain mengenai proposal penelitian. Mau ngapain sih di S2? Itu yang perlu disiapkan juga. Biasanya gitu. Mau ngapain sih di S2 ini? eh karena kalau di kita itu kami karena tadi ya syarat untuk maju sidang tesis itu pun harus sudah publish jurnal gitu. Nah, kalau itu sih dari itu wawancara lebih ketekankan kenapa kamu ambil jurusan ini, terusan kenapa biaya siapa yang akan membiayai ini karena dari diberatkan kampus pun tidak mau merugi gitu ya. Intinya gitu juga. Kemarin saya ditanya gitu juga. Terus nanti setelah dari sini mau kemana? Karena itu sebagai parameter kelulusan juga dalam artian itu baik tidaknya suatu jurusan itu dilihat dari lulusannya pada kerja di mana juga itu juga ditanyain. Itu itu yang perlu disiapkan juga. Mungkin gitu. Gitu sih Mbak Siti Amirah terkait itu. Apa pertanyaan mengenai persiapannya apa saja gitu. Itu beda-beda setiap kampus. Berarti ada studi plan gitu ya, Mas. Betul, studi point. Nah, untuk kan tadi Mas Wan kan dapat beasiswa nih. Terus itu di semester berapa? Semester 2. Semester 2, kalau saya semester 2. Oke. Mm-mm. Kenapa nggak ngambil dari yang pertama, Mas? Oke, kenapa nggak ngambil dari pertama? Karena tadi aku kan udah cerita juga. Itu dari orang tuaku gitu ya. Di barat sama kakakku. Ayo langsung gitu dibaratkan karena tadi yang aku bilang kebanyakan orang di luar sana ketika sudah di pekerjaan itu sudah nyaman dan nggak perlu
untuk studi lanjut lagi. Itu kan beda-beda setiap orang. Tapi dari keluarga saya gitu, dan keluarga saya menyanggupi untuk membiayai, ya ya kenapa tidak gitu lah. Bismillah, itu kesempatan juga. Mungkin itu privilege buat saya gitu. Setiap orang beda-beda, tapi jangan membandingkan bahwasanya saya bukan dari keluarga ini. Nah, itu kalau menurutku ya, tadi setiap itu pasti ada jalan. Dari Mbak Siti Amira udah bener itu jalannya. Kalau menurutku ya, bisa sambil kerja untuk menyiapkan beasiswa gitu. Gitu, Mbak Siti Amira. Oke, thank you, Miss Pong. Nih, coba kita lihat lagi di kolom-kolom chat nih, teman-teman. Wah, nih banyak nih. Kalau misal info dari orang yang kuliah ke luar negeri itu yang udah terkenal gitu, orangnya itu infonya bisa dipercaya, Kak. Waduh. Belum Oke, tentu. belum tentu ya. Tapi ikuti yang benar-benar itu ya. Maksudnya Iya. dilihat track recordnya juga gitu loh. Mm-mm. Eh, itu apakah jadi agen atau apa? Apakah dia hanya untuk memotivasi teman-teman kayak misalkan membuat suatu esai gitu dan lain-lain, itu kalau menurutku sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia sampai agen dan menjual jasa untuk sampai lolos gitu, itu agak dipertanyakan juga gitu kredibilitasnya gitu. Gitu. Nah, ini ada lagi nih dari Saril. Kak, mohon maaf ini kata Kak Puat, S2 itu harus persiapan judul proposal. Itu harus sesuai jurusan, Kak. Dan maksudnya judul proposal yang diampu untuk S2 itu hanya satu untuk syarat kelulusan, seperti halnya S1 gitu. Oke, jadi memancing ya Ya, untuk judul proposal itu. Kalau bisa itu kan tadi ya tergantung ya, mau mau linear atau tidak. Nah, ini juga tergantung kebijakan kampus. Karena di kampus Unair itu ada syarat itu sudah menyiapkan proposal, judul proposal lah, dan udah ada gambaran proposalnya mau ngapain. Nah, kalau dari itu judulnya disesuaikan dengan S1. Saat itu ambil apa sih penelitiannya? Terusan misalkan mau dikembangkan lagi di S2 gitu, itu juga boleh. Ada temenku ya gitu terkait S1-nya mengenai diabetes, S2-nya juga mengenai diabetes gitu di proposal judulnya. Itu juga boleh. Tetapi buat teman-teman ya, jangan khawatir. Ketika di tengah-tengah perjalanan semesteran itu pun terkadang bisa ganti judul proposalnya gitu. Itu tergantung nanti dosennya, dosen pembimbing kita gimana nantinya. Itu karena setelah kita masuk ke kuliah gitu, terusan banyak masukan ilmu baru dan lain-lain, sehingga berubah pikiran untuk penelitian itu juga boleh. Itu sangat-sangat boleh. Itu enggak harus itu. Jadi ibaratnya hanya untuk masuk aja gitu, hanya untuk masuk kayak gitu. Itu Mbak Sahril, terus yang bawahnya. Nah, ini yang matrikulasi. Aku langsung ini ya, Mas Dandi ya, aku langsung jawabin di chat ya. silakan Mas. Silakan. Oke, untuk Mbak Rohmah, minta tolong Alia di mute. Oke. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mbak Rohma ini, adakah matrikulasi? Betul ada. Dari matrikulasi itu kalau di kami dari D4 menuju S2. Dari D4 menuju S2. Kan saya dari D4. Nah, ketika S2 itu ada matrikulasi. Diberatkan penyetaraan dengan S1 ilmu. Karena di diploma biasanya kan lebih banyak ke praktikumnya, tapi terkait ilmu-ilmunya kurang mendalam gitu.
Itu ada matrikulasi tergantung jurusan sama kebijakan dari kampus. Nah, kalau matrikulasi biasanya kalau di kami di Unair itu sudah masuk ke SPP, biaya SPP, jadi nggak bayar lagi. Kalau ada kursus, kalau kursus bahasa Arab, itu Mbak Siti Amira, saya kurang paham kalau itu. Oke, mungkin gitu. Ada Itu lagi kan pertanyaan? yang ini Mas, yang apa yang Duolingo. Duolingo itu kan bisa banyak bahasa ya teman-teman. Jadi nggak Hmm, cuma bahasa Inggris. Karena aku juga pakai bahasa Arab sama bahasa Turki di aplikasi itu. Jadi semua bahasa bisa. ya, gitulah. Mungkin ada tanya-tanya lagi, misalkan apa gitu. Itu semua pengalaman dari pengalaman saya. Oke, siap, Mbak Rohma. Gimana nih teman-teman untuk diskusi sharing malam ini, atau ada lagi teman-teman yang masih ingin disampaikan? Cukup ya, kayaknya Kayaknya cukup. cukup sih Mas ya. Tadi juga Nah, dari mengenai poin-poin yang Mas Fuad sudah sampaikan, mungkin nanti jika ada yang mau nanya bisa DM aja kali ya Mas Fuad atau yang boleh, boleh DM, ya. boleh WA. Jadi biar Kalau mau DM nih, tak kasih. ah biar kalian bisa make sure gitu ada informasi tentang tentang S2 gitu kan. Itu Nah, IG saya, terus ini nomor saya. Oke. nah, jika ingin sharing-sharing yang ingin ditanyakan mengenai jurnal-jurnal atau tadi informasi S2, apalagi Mas Fuad ini sedang menjalankan S2 ya Mas ya, di salah Hmm. satu kampus negeri di Indonesia, Unair itu. Terus kalau teman ke Surabaya bisa langsung hubungin, bisa main ke Maaf, Unair. sangat terbuka. Mungkin tadi juga ada beberapa tuh pesan-pesan Mas Fuad yang motivasi banget. Jangan mimpi yang kerdil, tapi besar, siapa tahu tersampaikan. Tapi kita harus berdoa dan berusaha. Ini itu kayak poin-poinnya, terus kayak seberapa penting tadi S2 juga dibahas mengenai kondisi, terus sharing dengan pengalamannya juga, kita bisa jadi lebih harus menentukan spesifik jurusan yang ingin kita ambil. Dan terutama tadi mungkin media sosial semakin banyak informasi gitu, kita juga harus memilah-milah gitu. Apakah ini benar? Tadi kan banyak kayak ditanyakan sebelum masuk udah ada bayar, suruh ini bayar ini, banyak punglinya gitu. Tapi kita sebagai generasi muda gitu harus kritis lah terhadap hal itu. Kita harus beneran, ketika itu salah kita harus berani juga untuk melaporkan, karena biar tidak terjadi lagi, karena dunia pendidikan mungkin orang takut gitu yang lihat S2 susah sulit gitu, tapi dengan tadi sharing Mas Fuad menjabarkan kayak dari step by step, oh ternyata kalau kita ngikutin langkah-langkahnya, kita mempersiapkan ya bisa tercapai ya Mas ya. Tuh. Oke, mungkin itu aja ya sesing sharing hari ini ya teman-teman. Terima Oke, kasih mungkin nih closing buat, statement boleh, Mas Dandi? oh boleh Buat silakan Mas. menutup. Oke, kalau saya pernah dengar nih quotes-nya dari salah satu calon kandidat presiden, bahwasanya semua teman-teman sudah punya paspor belum? Paspor. Sudah. Nah, oke. Kalau sudah punya paspor, berarti teman-teman sudah menjadi warga global. Dalam artian punya
menjadi punya rasa cinta Indonesia dengan melihat dari sudut luar gitu. Itu juga salah satu motivasi saya kenapa di kamar saya itu pasti ada gambar peta. Karena di situ menggambarkan luasnya dunia. Luasnya dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang tadi motivasinya, quotes-nya itu jangan cita-cita itu jangan kerdil karena Allah itu maha besar. Gitu, teman-teman semuanya. Intinya tetap semangat, S2 itu pasti bisa. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Fuad. Kita sesi foto dulu dong. Teman-teman bisa on cam bentuk dokumentasi. Yuk teman-teman biar kelihatan ada dari Bandung, dari Aceh ya kan. Luas sekali nih. Ini baru di forum ini, belum yang di tempat lain. Teman-teman bisa dibuka on cam. Presensinya udah dari awal. Iya, presentasinya udah. Alias sayang sekali ya. Mungkin bisa nanti minta PPT-nya boleh di share ya Mas Fuad untuk mereka pada ini. Itu presensi, itu presensi. Oke, para pencari presensi. Oke, absen juga ya, jangan lupa ya teman-teman untuk absen telah mengikuti acara ini. Yuk foto 1, 2, 3. Sebentar nih, dicek dulu nih. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Semoga sangat bermanfaat ya ilmunya. Dan jadi teman-teman bisa sharing. Tadi juga Mas Fuad udah ngasih kontak Instagramnya gitu. Jadi jangan putus semangat buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan. Ya, terima kasih Mas Fuad. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama. Terima kasih kembali, Mas Pak. Semangat Siti Amira untuk meraih cita-cita selanjutnya nih. Salam undur diri dari Bandung. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.